Terima kasih Ustaz, alhamdulillah. Jadi memang apa yang sekarang berkembang dalam pemahaman jihad, saya kira tadi sudah sama-sama kita dengar. Ada satu hal yang perlu kita tentang kata-kata peradilan mereka di mana saja, di mana pun engkau silakan pergi. Sementara tadi kalau Ustaz mengatakan bahwa ada beberapa syarat yang harus dipenuhi ketika akan mau melakukan jihad. Dan syarat itu juga tetap ada usaha untuk menyelamatkan diri kita dari laut. Jadi pertanyaan saya adalah yang pertama, bagaimana kita memahami kata-kata yang sering disebut peradilan dimanapun mereka. Kemudian yang kedua tentang amalan. Nanti peristiwa yang terakhir saya kira ada satu hal yang menarik. Kemarin itu Bapak Presiden juga membilang bahwa ada kecenderungan sekarang ini orang yang mengerti mengatakan itu hal kepada pribadi malam tanpa alasan apa ujian dan sebagainya. Ini bagaimana Ustaz tentang hal seperti ini? Berarti kan orang yang sudah bersedia akan memberikan syiar Islam boleh diberikan kesempatan orang untuk berdakwah dan sebagainya. Tapi kemudian dijadikan sebagai sasaran. Bagaimana? Ya. Terima kasih banyak atas pertanyaan Bapak Menteri Pengetahuan yang kami hormati. Berkaitan dengan masalah yang pertama tentang nas-nas yang terdapat di dalamnya perintah umum untuk memerangi orang-orang kafir. Seperti misalnya ayat dalam surat Taubah, ya. Waqatilul musyrikina haitsu wajadtumuhum, dan perangilah kaum musyrikin dimanapun kalian mendapati mereka. Ya. Sebagaimana yang saya terangkan tadi bahwa jihad itu ada beberapa fase. Dan ayat-ayat yang seperti ini kaitannya peperangan secara umum itu di fase yang terakhir. Di fase yang terakhir setelah kaum muslimin mempunyai kesiapan yang lengkap. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari hal yang saya belum sentuh di pembahasan, padahal ini adalah hal yang sangat penting sekali. Ya. Orang-orang kafir itu bukan satu jenis. Orang kafir terbagi 4 dalam Islam. Ini pembagian 4 ini bisa dipahami kalau dia baca Kitabul Jihad dari awal sampai akhir dengan mendalam. Baru bisa bikin kesimpulan bahwa kafir itu terbagi 4. Jadi pertama ada yang disebut dengan nama kafir dhimmi. Yang kedua ada yang disebut dengan nama kafir mu'ahad. Yang ketiga ada yang disebut dengan nama kafir musta'min. Yang keempat ada yang disebut dengan nama kafir harbi. Ini 4 jenis kafir. Ya. Kafir yang pertama, ya. Kafir dhimmi, definisinya itu adalah kafir yang hidup bersama kaum muslimin dalam sebuah negara. Mereka juga taat kepada peraturan negara, negara melindunginya. Inilah keberadaan non-muslim yang berada di negeri kita ini. Mereka disebut sebagai kafir dhimmi. Dan kafir dhimmi yang seperti ini dilindungi di dalam Islam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dhimmatul muslimina wahidah yas'a biha adnahu." Dhimmah, perlindungan kaum muslimin adalah satu, dijaga oleh orang-orang yang paling di bawah mereka. Dijaga oleh orang-orang yang paling di bawah mereka. Jadi dari bawah sampai atas, dari kepala negara, rakyat, semuanya harus menjaga hal tersebut.
harus menjaga perjanjian tersebut. Iya. Ini kafir yang pertama, kafir dhimmi. Kafir yang kedua adalah kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad itu adalah kaum kuffar yang berada di sebuah negeri. Namun negeri ini telah terjalin perjanjian dengan negeri kaum muslimin untuk tidak saling memerangi. Ya. Ini keberadaan, ya, kebanyakan negeri-negeri di masa ini semuanya punya hubungan dengan negeri-negeri yang lainnya dari sisi itu. Ya. Kalau di masa dahulu kita beri percontohan dengan perjanjian apa? Hudaybiyah. Setelah perjanjian Hudaybiyah, maka seluruh kaum kufar di Makkah itu berubah statusnya. Mereka menjadi kaum kafir apa? Kafir mu'ahad. Dan di kafir mu'ahad ini Nabi SAW menyatakan dengan pernyataan yang sangat tegas. Andai kata mereka yang meledakkan itu berpikir dia terhadap pernyataan Nabi ini, mereka akan banyak mengambil faedah. Nabi bersabda dalam hadits riwayat Bukhari, kata beliau, "Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah." Siapa yang membunuh kafir mu'ahad, dia tidak akan mencium baunya surga. Ya. Bayangkan orang kafir, siapa yang membunuh, ya, ancamannya tidak mencium baunya surga. Kalau kita kaitkan dengan pemikiran sebagian anak muda itu tadi, ya, membunuh orang kafir kok tidak masuk surga, kan begitu? Ya, tapi di sini adalah letak keindahan Islam. Ya, apa fungsinya perjanjian? Telah mengadakan perdamaian. Islam ini adalah agama yang dididik dengan amanah, dengan keadilan, menjaga menunaikan janji. Tidak ada khianat dan tidak ada ghadar di dalam Islam, tidak ada pelanggaran terhadap janji. Ya. Maka ini kafir yang kedua, kafir mu'ahad namanya. Ya. Kafir mu'ahad dilindungi. Kafir yang ketiga namanya kafir musta'min. Kafir musta'min adalah kaum kafir masuk ke negara kaum muslimin. Ketika dia masuk ke negara kaum muslimin, dia masuk dengan jaminan keamanan. Jaminan keamanan dari negara. Apakah dia adalah turis masuk, kemudian distempel di imigrasi, jaminan keamanan dari negara. Atau dia adalah tamu, diundang oleh negara, dijamin oleh negara. Atau misalnya dia punya keluarga di dalam negara, keluarganya mengundang dia untuk datang. Ini juga jaminan. Sebab kalau anggota dari masyarakat di dalam negara memberikan jaminan, maka pimpinan kaum muslimin wajib melindungi. Ya. Karena itu dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ketika Fathu Mekah, ya, ditaklukkan Mekah, maka waktu itu Ummu Hani memberikan jaminan keamanan untuk saudaranya masuk ke Mekah. Dia masih kafir saudaranya. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu sebaliknya ingin membunuh orang tersebut kalau dia masuk ke Mekah. Maka Ummu Hani datang mengadukan perbuatan Ali bin Abi Thalib kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai pimpinan negara, beliau berkata, "Qad ajarna man ajarti ya Ummu Hani." Kami telah melindungi siapa yang kamu lindungi wahai Ummu Hani. Perhatikan, seorang perempuan bagian dari negara dilindungi oleh pimpinan negara. Ini kafir musta'min, tidak boleh untuk dia dibunuh. Ini tiga jenis kafir, semuanya dihitung kepada ad-dima al-ma'sumah, darah mereka ini terlindungi. Sama dengan jiwa seorang muslim, terjaga darahnya. Mereka juga terjaga darahnya. Jelas? Dan dimaklumi bahwa jiwa seorang muslim di sisi Islam itu lebih berharga. Tapi dari sisi keharaman darah dan dijaga, semuanya dijaga oleh Islam. Iya. Selain dari tiga kafir ini, itulah kafir yang keempat disebut dengan nama kafir apa? Kafir harbi. Kafir harbi inilah pembahasan jihad secara fisik. Ya, kalau membahas jihad secara fisik, arahannya kepada seluruh pembahasan jihad ini berkaitan dengan kafir apa? Kafir harbi. Kafir dhimmi yang memerangi kaum muslimin itu berubah statusnya dari kafir dhimmi menjadi kafir apa? Harbi. Karena itu kafir kaum musyrikin di Mekah tatkala mereka membatalkan perjanjian, ya, mereka berkoalisi dengan orang-orang kufar di sekitar Madinah untuk menyerang kaum muslimin di Madinah. Ya, maka semenjak itulah mereka berubah status, ya, menjadi kafir apa? Kafir harbi. Itulah ayat di dalam surat Taubah. Karena itu di dalam sebelum ayat yang saya bacakan tadi dan ayat setelahnya itu berkaitan dengan masalah janji. Kalau mereka tetap di atas janji mereka di perjanjian itu, lanjutkan janji itu. Kalau mereka membatalkannya, maka batalkan janji tersebut. Ya. Dan perintah memeranginya itu apabila mereka membatalkan janji tersebut. Maka ini keterkaitan fikih di dalam memahami ayat.
Karena itulah yang saya nasihatkan ya kepada seluruh kaum muslimin untuk memahami nas secara baik. Dari kaidah pendalilan dalam Islam, tidak boleh mengambil satu dalil dia tinggalkan dalil yang lain. Tidak boleh membuat kesimpulan sebelum dia kumpulkan seluruh kesimpulan dalil yang ada di dalam masalah. Bukan dalil yang terkait langsung saja, dalil yang tidak terkait langsung juga dikumpulkan. Setelah itu kumpul seluruhnya baru keluar kesimpulan. Nah, ini ciri khas akidah Islam dari dahulu hingga sekarang. Karena itu akidah ahli sunnah dari dahulu sampai sekarang tidak pernah ada perselisihan, tidak pernah ada silang pendapat di kalangan ulama. Dan dari masail-masail yang berkaitan dengan manhajiyah di dalam masalah jihad seperti ini misalnya, itu tidak pernah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama dari dahulu sampai sekarang. Sebab mereka memang memandangnya dengan dalil yang sangat lengkap sekali dan pembahasan yang sangat kuat. Ya Allah Ta'ala. Kemudian pertanyaan yang kedua, berkaitan dengan masalah adanya terjadi perbuatan terorisme. Salah satu akar perbuatan tersebut terjadi apabila dilakukan dari anak-anak muda yang bernisbat kepada kaum muslimin. Salah satu akar terjadinya itu karena adanya cara-cara terselubung ya di dalam memalingkan umat. Ya. Jadi mereka punya cara-cara yang sangat halus sekali. Dan tahapan-tahapan bagaimana caranya mereka menjauhkan umat dan membentuk orang-orang yang bisa dibentuk untuk melakukan peledakan. Yang pertama yang ditanamkan kepada anak muda itu, pertama yang ditanamkan adalah kebencian kepada penguasa. Itu harus kaidah pertama. Tidak ada yang melakukan peledakan dengan yang disebut tadi dari sisi agama. Tidak ada yang melakukannya dari sisi agama kecuali semuanya pasti ada kebencian kepada penguasa. Itu hal yang harus ditanamkan. Paling pertama. Iya. Karena itu orang Khawarij cikal bakal yang saya sebutkan tadi dalam hadis Nabi, dia langsung berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berbuat adillah kamu." Terarah kepada penguasa. Memang kaitannya seperti itu. Iya. Dan bagaimana mereka membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Iya. Ini keterkaitan dengan apa? Dengan penguasa. Jadi asalnya kalau penguasa sudah dianggap kafir oleh mereka, sudah dianggap sebagai penguasa yang zalim, tidak wajib ditaati, tidak wajib dipatuhi, maka mereka sudah keluar ya, dari al-jamaah. Masuk kepada tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua, mereka mencela ulama. Ya. Ulama yang sudah beruban, ya, sudah putih semua rambutnya. Ya. Mereka menghabiskan umurnya di atas ilmu, keimanan, di atas dakwah, menasihati umat. Dari ulama besar kita di masa ini, itu semuanya nggak ada yang dipercaya. Dianggap sebagai antek-antek pemerintah, penjilat penguasa. Ya. Ini saya tidak merekayasa, ada di dalam tulisan-tulisan dan ucapan-ucapan mereka. Ya. Tulisan-tulisan, ucapan-ucapan mereka. Kenapa? Sebab kalau anak muda sudah jauh dari ulamanya, mereka sudah tenang untuk menggodok anak muda ini kepada arah yang mereka inginkan. Iya. Kemudian fase yang ketiga, setelah selesai hal ini, menanamkan kebencian kepada penguasa, menjauhkan dari ulamanya, masuklah kepada pembahasan yang ketiga, pengkafiran. Ya. Mereka mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Dan sangat disayangkan ideologi pengkafiran ini itu ada di dalam buku-buku, sudah diterjemah ke dalam bahasa Indonesia dan masya Allah dijual laris di toko-toko buku besar di Indonesia ini. Bukan toko-toko buku kecil, toko-toko buku besar. Ya. Cari dapat buku-bukunya. Saya beri contoh misalnya Fi Dhilalul Quran. Maaf ini saya sengaja menyebut sebab banyaknya kerusakan dari buku ini. Di dalam buku ini pengkafiran terhadap seluruh masyarakat muslim yang ada di atas muka bumi. Ya. Tidak ada lagi masyarakat muslim, semuanya masyarakat jahiliyah. Kira-kira anak muda yang diberi doktrin seperti ini, apa pendapatnya? Ya semuanya kafir, boleh dibunuh, boleh diperangi, kan begitu? Sampai ada dua orang ada yang pernah tobat dan sadar, dia kisahkan dirinya. Dia pernah berdua dengan temannya di Mekah, orang-orang lagi tawaf, lagi ibadah, dia berkata bahwa muslim yang hidup di muka bumi ini cuma kita berdua saja. Coba yang ya. Ini ideologi pemikiran seperti ini. Ini kalau nggak
dibereskan dan diluruskan, subhanallah. Betapa banyak kerusakan yang muncul. Setelah pengkafiran, ya sudah. Ya, lihatlah hasilnya. Hasilnya lihat. Hasilnya lihat. Dan kalau kita baca dalam buku-buku, ya, orang-orang pergerakan itu yang mengarah ke sana, ya, dari tahapan pengkafiran ini, setelahnya ada tahapan menghimpun kekuatan-kekuatan untuk melakukan aksi-aksi teror. Ya. Bahkan tertulis dalam buku-buku mereka bagaimana caranya menyusupkan persenjataan dari negeri ini masuk ke ini. Ya. Itu tertulis dalam catatan-catatan murid-muridnya yang membukukan, ya, pemikiran gurunya. Nah, maka ini pemikiran yang seperti ini terus berkembang. Karena itu tidak menutup kemungkinan memang bahwa arahan-arahan dari perbuatan teror itu bisa mengarah kepada banyak pihak, ya. Bisa mengarah kepada banyak pihak dan kepada seluruh pihak bahkan yang tidak sejalan dengan mereka. Tidak sejalan dengan mereka. Karena itu kalau ada yang punya ideologi yang seperti ini, maka hendaknya, ya, dilakukan cara yang bijaksana dengan mereka, bagaimana cara mendebat dan mengeluarkan pemikiran ini dari kepalanya. Ya, sebab ini adalah pemikiran yang sangat berbahaya. Ya. Hari kemarin, ya, sudah meninggal, sudah dilakukan eksekusi terhadap 3 orang. Ya, dan itu adalah hukum yang terhadap, ya, untuk pemerintah di dalam pelaksanaannya. Sebab hukum terhadap pelaku terorisme dalam bentuk yang seperti itu di dalam Islam cuma satu, tidak ada yang lain. Hukumnya adalah hukum bunuh. Ya. Allah menyatakan dalam Al-Quran, "Innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yufsiduna fil ardi wa yas'una fil ardi fasadan ay yuqattalu aw yusallabu aw taqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilaf aw yunfaw min al-ard." Sungguhnya balasan untuk orang yang memerangi Allah dan Rasulnya, atau dia berbuat kerusakan di muka bumi. Perhatikan, berbuat kerusakan di muka bumi. Balasannya dia dibunuh, atau disalib, atau dipotong tangannya, ya, secara bersilang, tangan dan kakinya, atau diasingkan dari bumi. Ya. Nah, karena itu hukum yang ditetapkan secara kesepakatan untuk Saudi Arabia, ya, ulama besar di sana menetapkan untuk hukum pelaku peledakan pembunuhan terorisme, hukumnya adalah hukum mati, hukum bunuh. Ya, itu adalah hukum yang ditetapkan. Nah, mungkin ada yang berkata ini hukum kok kejam sekali. Ya. Dan ini pandangan yang tidak baik, pandangan yang miring. Sebab dia memandang dari orang yang melakukannya dianggap kejam. Kemudian korban yang telah muncul dari perbuatan peledakan itu, kenapa dia tidak pernah mengatakan itu kejam dengan perbuatan tersebut? Maka penegakan hukum itu penting supaya tidak ada yang berani melanggar hukum-hukum dan memunculkan perbuatan-perbuatan sehingga terjadi aksi yang bertentangan dengan makna keamanan. Iya. Baik, itu mungkin yang saya bisa tambahkan, wallahu taala.